Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu yang berbahagia, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan, mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya. Ibu-ibu, pagi ini kita setelah sekian lama tidak ketemu di Masjid Syuhada. Sejatinya biasanya saya nggak bisa di Masjid Syuhada itu karena ada kajian rutin. Saya menyempatkan silaturahim saja sekali-sekali. Bisa jadi besok udah nggak bisa juga lagi, gitu kan? Karena saya ada kajian rutin Rabu pagi itu, ya, makanya saya jarang bisa di tempat lain. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, kami selalu menyampaikan bahwa kajian itu yang pentingnya silaturahim. Saya tak yakin ibu-ibu 100% dari materi ini bisa membawa pulang dan diamalkan, betul? Mungkin 5 menit habis kajian lupa lagi kan? Mungkin. Tapi silaturahimnya tidak akan hilang karena sudah tercatat. Jadi kita mengaji ini banyak ibu-ibu yang rumahnya tidak tetanggaan, tidak satu perumahan, tapi bertemu di sini di masjid ini sebagai silaturahim untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW menjelaskan silaturahim itu dua. Satu, memanjangkan usia dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau orang bersilaturahim usianya banyak dapat kebaikan. Belum tentu loh ibu, usianya banyak, maaf, tua, belum tentu banyak kebaikan. Rajin sholat, ada hadis riwayat Imam At-Tabrani, 60 tahun sholat tak diterima. Rajin puasa, Nabi bilang, "Ma min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jau'a wal 'atasy." Berapa banyak orang puasa tak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Dan ibadah yang lain. Oh, saya haji umrah Ustaz. Kata Sa'id bin Musayyib, banyak orang datang ke tanah suci, sedikit yang pulang kembali suci. Jadi kalau kita merasa ritual kita, beribadah kita banyak, tunggu dulu. Silaturahimnya banyak enggak? Karena manusia itu diciptakan karakternya makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Jadi kalau orang tanya saya, Ustaz ngisi di Masjid Syuhada? Iya. Itu ibu-ibu doang? Enggak, anak muda boleh ikut, saya bilang. Enggak ada di sana syarat 40 ke atas masuk ke dalam masjid, tak ada. 20 boleh, 25 boleh, 30 boleh, 75 juga boleh. Ya, boleh. Yang penting masih hidup aja. Bahaya kalau sudah meninggal. Apa ibu? Yang kedua kata Nabi, kalau kita silaturahim itu selain banyak usia kita dapat kebaikan, panjang dalam kebaikan usia kita. Yang kedua kata Nabi, lapang rezekinya. Ya. Rezeki lapang beda dengan rezeki banyak. Orang yang banyak rezekinya belum tentu lapang. Ada orang sebulan itu istri dapat 20 juta, suami dapat 20 juta, bulan tua minta uang ke orang tua. Tak cukup 40 juta, sebulan satu keluarga tak cukup. Tapi ada orang lain 2 juta sebulan gak pernah minta ke orang tua, masih bisa sedekah. Mantap kan? Ini bedanya lapang dengan banyak. Jadi kata Nabi, kalau kita silaturahim, usia kita panjang dalam kebaikan. Yang kedua, rezeki kita lapang. Mudah-mudahan itu kita dapatkan Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Bertahun-tahun saya ngisi di Syuhada ini tidak pernah berubah ini. Ninja ini tidak pernah berubah. Cagar budaya seperti ini. Tidak pernah berubah ini. Rabu pagi tapi ya. Benar Ibu ya? Ada berubah ini. Gini aja mejanya. Goyang. Ibu. Ya.
Saya ngaji itu ibu senangnya karena silaturahim. Ada beberapa ibu-ibu udah lama nggak ketemu kayak Bu Iit, ibu-ibu Lempong Sari. Ketemunya di sini aja nih. Ibu Soto Kudus mana tuh? Ibu Soto Kudus. Iya, saya ketemu beliau ini jarang gitu ya, Bu Hendro. Iya, maaf ibu, saya kadang lupa-lupa. Jadi silaturahimnya kadang ketemu di sini. Karena ibu, saya sekarang lebih suka kajian rutin. Jadi saya fokusnya kajian rutin gitu ya. Jadi udah dari dulu kajian rutin, ibu-ibu pada tahu insya Allah. Cuma sekarang lebih fokus ke sana. Kemarin sudah rutin, sekarang lebih fokus. Ibu-ibu yang berbahagia, pagi ini kita membahas penyesalan mereka yang enggan datang kajian. Kalau kita merasa di Masjid Syuhada ini kalau ngaji Rabu pagi full masjid, full. Tapi bu yang nggak ngaji lebih banyak, betul? Mungkin di waktu bersamaan kita ke pasar, di pasar lebih ramai. Ke mall, oh, Masya Allah bu, ya. Ya kalau di Jogja mungkin mall yang ramai Amplas lah ya, Amplas lah. Tapi saya pergi ke Bandung, ke Jawa Timur, mallnya ramai semua bu. Surabaya, mallnya ramai semua. Saya pikir Jogja tuh udah ramai mallnya. Saya pergilah tuh ke Tunjungan Surabaya misalkan ya. Wih, ramai bu. Saya pergi ke Bandung, ngantri bu. Kalau kita masih longgar kan? Banyak-banyaknya kita meramaikan masjid, memakmurkan masjid, ikut kajian, sholat berjamaah. Orang yang nggak ngaji itu rupanya lebih banyak, ramai. Ada yang tersangkut di drama Korea. Ini berarti yang ngaji nggak drama Korea dulu ya, di pause ya, ntar pulang lanjut. Mending bu, mending loh, mending. Ada yang tersangkut di sinetron pagi, suara hati istri. Kalau anak muda sekarang handphone, TikTok, Instagram, wah di sini nih. Kenapa saya berdakwah ibu di media sosial? Mengimbangi saja. Di media sosial itu ada plus, ada minusnya. Kalau kita yang plusnya tidak kita banyakkan, yang minus lebih banyak dia. Maka saya ikutlah berdakwah di media sosial. Perkara kemudian videonya di FYP, tidak tahu saya itu. Bagaimana biar jadi FYP tidak tahu, jangan tanya saya. Kadang posting 10 video, satu banyak yang nonton, yang lainnya biasa itu ya. Jadi saya terus berdakwah saja, karena anak muda kita sekarang banyak nyangkut di handphone tadi. Banyak media sosial ya. Sibuk nonton, apalagi yang TikTok begitu ya. Wah, joget-joget, naruh handphone di mana? Oh, gitu ya. Teo. Itu yang seragam ya. Ini loh. Ibu-ibu yang berbahagia. Kan masih muda, biasanya ngerti TikTok lah. Saya aja tahu TikTok. Ya, cuma saya nggak juga yang goyang aja gitu loh. Ibu-ibu yang berbahagia. Banyak hal yang menghambat orang datang ke kajian. Apalagi kalau ngaji ini, ibu, kata Nabi kan mengaji ini luar biasa. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu itu luar biasa. Suatu hari bu, di Riau kala itu, saya menjadi penceramah berdua dengan seorang ustadz kondang. Saya tidak bisa sebutlah nama beliau. Nanti dibilang, wah ustadz ini pansos. Enggak, saya enggak pansos. Duduk dengan beliau berdua. Beliau tanya ke jamaah, beliau bicara pertama. Jamaah, kata beliau. Nah, logatnya udah tahu. Enggak. Bukan. Ganti logat. Beda, bukan. Ya. Lebih banyak mana setan itu di masjid atau di diskotik, kata beliau. Banyak yang bilang di diskotik Ustaz. Beliau bilang salah. Kok bisa? Salah. Setan lebih banyak di masjid. Di diskotik sudah tidak perlu setan. Otomatis
Paham otomatis Bu ya. Sudah ngerti harus ngapain. Rasa-rasanya jarang orang ke diskotik niatnya mau yasinan, jarang gitu. Rasa-rasanya loh. Saya nggak tahu, kalau ada ya saya belum tahu karena saya nggak pernah ke diskotik. Ya, saya nggak tahu lah. Mungkin ada, mungkin ya. Saya yakin Bu, orang-orang yang datang ke diskotik pun nggak pernah bilang, ayo ke diskotik, insya Allah dapat pahala. Nggak pernah. Setan lebih banyak di masjid, setan menghalangi orang ke masjid. Ibu mau masuk ke sini, lihat baju di sana, bagus bajunya, mampir dulu. Mau masuk masjid lihat sate, enak. Banyak yang menghalangi kita untuk bermajelis ilmu itu. Mau masuk masjid, lihat, wah ini backgroundnya bagus untuk foto ini, foto. Kalau belum ngaji tidak apa-apa, orang udah ngaji dia. Mau mengaji ini banyak rintangan kita, banyak. Saya aja Ibu mau ngisi kajian itu kadang setan membisiki, tak usahlah kau isi kajian Ransi, ngapain kau isi kajian? Mana ada kau dihormati sama orang Jogja itu? Saya kalau di luar kota itu kok jelas tempat parkir disediakan khusus untuk ustaz, ruang transit mantap. Bahkan ditanya ustaz dijemput atau datang sendiri, begitu. Kalau di kota Jogja kayak jelangkung, datang tak diantar, datang tak diundang, pulang tak diantar. Monggo. Kadang di situ setan masuk Bu, masuk setan kadang. Saya istighfar aja tuh, astagfirullah. Jangan merasa mulia, biasa-biasa aja. Jangan merasa hebat. Tapi kan kadang setan di situ masuk, betul? Karena kita biasa dihormati di luar kota, ngisi di kota sendiri kan biasa aja Bu, gitu loh. Warga sekampung kan begitu Bu ya. Bagi saya kita ini ya tetanggaan satu kota. Tapi setan kadang masuk. Udahlah Ransi, tak usah kau ngisi kajian lagi. Lebih baik kau ngurus usaha saja, bisnis. Kau berdakwah berapa lah dapat sebulan? Kalau bisnis sekian, wih gitu Ibu ya. Nanti kau meeting sana, meeting sini, ikut seminar sana sini, ngisi di seminar aja. Karena beda Ibu. Kalau perusahaan itu profesional. Saya kalau ngisi seminar, maaf profesional memang. Tapi kalau kajian ya begitu Ibu ya. Matur nuwun. Ya, Ibu-ibu, artinya untuk terlaksananya kajian ini bukan saja Ibu, kadang maaf ustadznya juga banyak godaan, paham Ibu ya? Makanya banyak ustadz kadang milih, tidak maulah kajian rutin. Kalau kajian rutin biasa-biasa saja dia, udahlah tabligh akbar saja, kan begitu ya? Beli followers, naik followersnya banyak, pergilah ketemu ustadz-ustadz kondang, isi acara bersama. Ini yang bahaya. Jadi Ibu tolong didoakan agar ustadz-ustadz kita ini lurus semuanya. Karena kalau ustadz kita bengkok, jamaah pasti ikut bengkok, betul? Tapi selagi ustadznya lurus, akidahnya lurus, ilmunya bagus, tidak punya kepentingan apa-apa selain agama, pasti jamaahnya juga bagus. Ya, kita doakan mudah-mudahan ustadz-ustadz kita lurus semuanya. Amin. Nah, sudahlah godaan, cobaan mau datang ke kajian banyak. Rupanya kalau nggak datang kajian, menyesal pula. Menyesal. Saya sudah bacakan tidak kurang dari 5 tafsir Bapak Ibu untuk ayat yang kita mau bahas ini. Ada tafsir Al-Azhar ditulis oleh Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ada tafsir Aisarut Tafasir ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Ada tafsir Taisirul Karim Rahman Tafsiri Kalamil Manan ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ada Mafatihul Ghaib ditulis oleh Ar-Razi. Ada tafsir yang saya buka juga, tafsir Muyassar. Ada tafsir Muyassar lil Baghawi. Ada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki. Ada tafsir Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Syekh Safi Rahman Mubarakfuri. Yang bisa mengulang judul tafsir dan penulis, door prize. Door prize. Tadi malam saya ngaji akidah, saya bacakan bahasa Arab. Saya bilang, sudah paham semua? Udah. Yang bertanya silahkan, saya bilang, nggak ada yang paham. Begitulah dulu ustadz saya Ibu mengajar. Pakai bahasa Arab, tidak diterjemahkan,
Tidak ada pertanyaan, selesai, kita tutup kelas, pulang. Besok ditanya, kamu apa isi materi kemarin? Nggak tahu. Kamu coba bayangkan, kata beliau, Anda bahasa Arab aja nggak bisa. Pun Anda bisa bahasa Arab belum tentu paham isi buku. Kok kenapa kita gaya betul nggak datang kajian, betul? Ustadz itu Bu, mau ngisi kajian minimal ada 10 buku dibaca. 10 buku itu dikomparasi isinya, disatukan dalam sebuah materi, harapannya mudah dipahami. Ini kadang-kadang cuma udah ada YouTube sekarang, sudah ada buku, nonton live streaming, akhirnya nggak datang kajian. Bu, kewajiban kita datang. Boso Jawane apa iki? Teko nang pengawasan, betul? Teko, datang, bukan watching, bukan live. Oke? Datang. Nah, itu hadisnya datang. Maka kalau ada kita ini kok dengan alasan yang banyak tadi ya, kok nggak ngaji kita, banyaklah alasan kita, maka orang seperti ini kelak akan menyesal. Monggo dibuka surat Al-Muluk. Saya yakin ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu yang ini ya, sudah mungkin ada yang mau tidur itu rutin membaca surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ini juz 29 awal. Ya. 29 awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat ke-8 lah. Ayat 7, 8, 9, 10. Ya, 7, 8, 9, 10. Kami bacakan, walaupun tadi sudah ada tilawah pagi-pagi sebelum kajian, tapi kami bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha, maka apabila dilemparkan manusia masuk ke dalam neraka, sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, maka mereka sami'u mendengarkan. Orang yang dilemparkan masuk ke dalam neraka mendengar suara syahiqah, suara gemuruh, wa hiya tafur, dan mereka di sana itu sedang menggelegak, panasnya di sana luar biasa. Duar di dalam tuh suaranya nggak ada yang nyaman sedikit. Mereka mendengarkan suara-suara yang mengerikan. Takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir dia melimpah dari sangat marah. Artinya sangat marah, sangat takut karena masuk neraka. Mereka itu meluap-luap. Kullama ulqiya fiha, maka apabila dilemparkan ke dalam neraka, fauju sa'alahum khazanatuha, maka malaikat penjaga neraka bertanya. Masuk manusia dalam neraka, malaikat nanya. Allah yang bilang. Malaikat nanya ketika manusia dilempar masuk ke dalam neraka, malaikat bertanya, sa'alahum khazanatuha. Apa pertanyaan malaikat? Alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian dulu ketika hidup di dunia nadhir? Nadhir itu dua, catat baik-baik. Satu nabi, yang kedua dai. Catat baik-baik. Saya dapatkan ini di tafsir Aisar Tafasir li Kalamil Ali Al-Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair. Jadi jangan ibu bilang saya tidak mau ngaji karena Nabi tak ada sekarang. Salah. Ada dai sekarang, betul? Aku tidak mau ngaji karena pribadi seperti Nabi tidak ada. Oh jangan. Ada ustaz, ada ulama hari ini. Datang kita ke majelis mereka. Selagi ilmunya benar, akidahnya lurus, datang.
Yang penting nggak membawa ke partai tertentu saja, mau pilpres ini. Ayo dukung yang mana? Ustadz, netral saya, nggak dukung-dukung saya. Ya, dulu 2 periode saya mendukung, kalah terus. Kapok Ustadz, enggak kapok, tapi sudahlah netral. Saya Ustadz harus netral. Udah, ibu-ibu mau memilih siapa, kembali kepada pilihan masing-masing. Ya, saya bilang ke jamaah, kita boleh berbeda dalam pilihan, tapi tidak boleh setelah terpilih kita mengejek orang, memfitnah, mencaci, memaki, tak boleh. Kemarin Selasa pagi di kajian Afisena kita membahas lebih parah daripada memakan bangkai. Penghibah pemimpin, penghibah ulama, dosanya lebih besar daripada menghibah orang biasa. Paham? Mulai sekarang jangan gibah-gibah ya. Grup-grup WhatsApp itu loh. Jangan. Ya, lanjut. Penduduk neraka ditanya oleh malaikat yang menjaga neraka, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dulu ketika kalian hidup di dunia, belum datang ustaz ceramah kalian. Waktu ada nabi, belum ada nabi datang kepada kalian. Waktu tidak ada nabi, ustaz tidak ada yang ceramah kepada kalian. Kata penduduk neraka bertanya, Rabu pagi dulu kalian ngaji enggak? Ada flyernya enggak? Ya, bahkan beberapa kajian ada snack. Kita belum. Dulu ada kan? Dan saya nanya, maksudnya kalau ada snack saya bilang snack. Udah flyer kan? Ada pengumuman, tempatnya enak. Semua enggak, Bu? Enggak ya? Enggak semua. Enak, ada sound. Tempatnya karpet enak. Ya, ustadznya enak atau tidak pilihan masing-masing kan ibu ya. Ya, ibu-ibu yang berbahagia. Sudah ada info, sudah ada pengumuman, ayo ngaji, ayo ngaji. Begitu ya, dibuatkan flyer sama panitia. Ditanya nanti orang-orang yang nggak ngaji itu ditanya, dulu ketika hidup di dunia ada nggak majelis ilmu? Ditanya sama malaikat. Kalian ikut nggak ke sana? Ayat ke-9 mereka menjawab. Ketika malaikat bertanya kepada penduduk neraka, dulu di dunia ada ustaz nggak? Kalian ikut kajian mereka nggak? Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu, mereka semua berkata, qad ja'ana nadhir. Sungguh sudah datang dulu kepada kami ustaz ceramah. Flyernya ada disebar di mana-mana. Datang ustaz ke tempat kami, mengisi kajian dia. Dibawakan materi. Capek ditahannya, lapar ditahannya, haus ditahannya. Enggak dia kasih minum tadi kan? Ceramah ustaz itu ada, kata mereka, qalu qad ja'ana nadhir. Bala, sudah ada dulu datang kepada kami. Bala qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami. Ada ustaz, ada namanya Ustaz Ransi, ada namanya Ustaz Satori, ada namanya Ustaz Solihudin, ada namanya Ustaz Salim Abdillah. Jogja, kita sebutnya Jogja aja nih. Ada Ustaz Wijayanto, ada Gus Miftah. Siapa? Masih banyak. Disebut semua nggak habis, nggak cukup waktu kita. Ibu ya. Tapi Ustadz itu ada ngisi kajian, flyernya ada, tempatnya enak. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Fakadzabna. Bu, kalimat fakadzabna inilah yang membedakan penduduk surga dengan penduduk neraka kalau ngaji. Jadi walaupun ibu datang ngaji, kata para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, kalimat fakadzabna ini yang membedakan kita ngaji ini selamat atau tidak.
Karena kalau yang di kajian Matata ada judul sudah ngaji tapi terhina. Ada orang rutin mengaji, bahkan dia menjadi pengurus kajian, tapi malah dia yang tidak baik. Kalimat fakadzabna inilah yang nanti membagi dua golongan manusia dengan kajian itu. Ada manusia nggak ngaji, ada manusia ngaji tapi tidak berarti. Ada satu golongan mereka mengaji tapi mengaji membuat dia lebih baik lagi. Nah, itu ada. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami dulu mengatakan nggak ada Allah menurunkan apa-apa, nggak ada. Allah nggak ada menurunkan firman, Allah tidak ada menurunkan wahyu. Ustaz apaan? Masa ustaznya sama kayak kita? Oke? Lanjut. Lebih parah lagi kata Buya Hamka, ini kami bawakan tafsir Buya Hamka. Kata Buya Hamka, lebih parah lagi, bukan saja mereka mendustakan, mereka sampai-sampai berkata, in antum illa fi dhalalin kabir. Lebih parah lagi kata Buya Hamka, bukan hanya mendustakan, bukan hanya nggak datang kajian, bukan hanya orang ngaji dia nggak ikut kajian, bukan hanya dia ngaji tapi tidak mengambil pelajaran, bukan hanya di situ. Lebih parah lagi kata Buya Hamka, mereka sampai berkata, in antum illa fi dhalalin kabir. Alah, ustaz yang ceramahnya itu nggak jelas, elek, ngomongnya nggak jelas. Kalau jelas, ustaz ngomongnya marah-marah. Kalau suara tinggi, ustaznya ngomong teriak-teriak. In antum illa fi dhalalin kabir. Jadi dia fokus dengan kekurangan penyampai kebenaran tadi. Paham? Ada ya orang begitu ya? Dia ngaji tapi dia mencari-cari kekurangan, betul? Ada orang begitu, ada. Ustaz kok tahu? Tahu, saya sering digituin. Suatu hari Bu, saya ceramah melucu saya. Saya bisa nih dari awal sampai akhir bikin ketawa bisa Bu. Gini-gini saya belajar komunikasi humaniora. Woi, jangan salah. Ya, belajar saya. Saya sering mendengarkan stand up comedy gitu ya. Mendengarkan tebak-tebakan yang lucu. Bu, Ibu tahu nggak sayur yang cantik? Apa? Lodeh. Kan gitu ya. Tebak-tebakan. Tahu saya, cuma kan kadang nggak perlu juga ya. Ibu-ibu yang banyak, saya banyak punya jok-jok begitu banyak saya. Cuma saya pakai itu biasanya kalau di luar. Di sini kenapa tidak? Serius, rutin ngajinya di sini kan? Biar nggak sering diundang saya gitu. Ibu-ibu yang berbahagia, ya. Pernah suatu kali saya ceramah melucu, apa kata jamaah? Ustaz Ransi ini tidak ada materinya, lucu doang. Suatu hari ceramahnya serius, terlalu serius, tidak enak ngajinya. Waktu rasanya lama. Besoknya agak naik turun, ceramah kok gak jelas, naik turun. Besoknya banyak cerita, ceramah kok cerita, serba salah. Ada tipikal orang ngelihat sisi jeleknya doang. Kenapa nggak ngaji? Ustadznya muda, besok diundang Ustadz Satori. Kenapa nggak ngaji? Ustadznya ketuaan. Paham ya? In antum illa fi dhalalin kabir. Jadi ibu kalau punya teman, ibu ajak ngaji, beralasan dia, udah enggak apa-apa, jaga jarak sama dia. Kenapa? Berbahaya orang begitu. Ini orang-orang yang ibu, kalau kita tidak hati-hati, kita ikut-ikut sama dia. Benar. Ngaji ya bu, siapa yang ngisi? Ustaz Ransi. Aduh, masih muda itu ustaznya, banyak gaya ustaznya itu. Begaya salah, tak begaya salah. Ya. Dulu saya pakai sarung kemana-mana bu, pakai gamis putih terus, betul bu ya? Wah, rutin saya ngisi di masjid beliau ini dulu. Pakai baju gamis putih, pakai sarung kemana-mana saya. Apa kata jamaah? Ustaz kok katrok. Ganti penampilan saya. Ustaz kok gaya. Serba salah. Tapi jangan salah bu, gini-gini saya di 3 media sosial miripnya beda. Yang pertama
Instagram. Ya, follower saya di Instagram bilang, Ustaz Hansi kayak Lee Dong Hei. Terus TikTok, saya main TikTok ibu, saya belajarlah dakwah di TikTok. Ya lumayan, sudah naik begitu ya. Terus orang TikTok bilang, maaf, tahu sama Baekhyun EXO nggak? Soalnya mirip, mirip Baekhyun bu. Terus terakhir ini Facebook, di Facebook ada yang bilang, Ustadznya mirip Hyun Bin. Kayak orang Korea semua saya bu ya. Ada saya posting tuh di Facebook foto lagi main di mana itu. Kata tukang parkir, koh maju koh maju. Oke, makasih mas. Ya sama-sama koh. Dikira orang Cina saya. Jadi kalau saya di luar pakai topi pakai kaos itu dikira orang Cina saya. Ibu yang berbahagia. Ada aja salahnya kita ini betul. Jadi bu, ada orang tipikalnya in antum illa fi dhalalin kabir. Memang dasarnya dia nggak mau ngaji, emang dasarnya dia nggak mau paham ilmu, ada aja alasan betul. Misalkan yang ngisi Gus Miftah, iya ikut ceramah, alah ustadznya nu itu cari ketenaran popularitas, alasan dia. Diisilah sama ustadz nggak terkenal, Instagram pun nggak punya, Ustadz Fulan, sopo, nggak kenal aku, serba salah. Paham ibu? Cari di Instagram, udah ada, YouTube bonten enten, nah ustadz nggak terkenal, enggak. Jadi ada orang saking parahnya, bukan hanya nggak mau ngaji, tetapi bahkan dia merendahkan ustadz itu. In antum illa fi dhalalin kabir. Oh sesat Ustaz Hansi itu. Alah, melucu aja itu. Enggak ada ilmunya itu. Ya. Besok kalau saya diundang, gelar saya ditulis Bu ya. Itu saya ada gelarnya di belakang. Ditulis biar mungkin pada percaya begitu ya. Karena enggak ada gelar mungkin begitu loh. Saya itu enggak mau nulis gelar Bu. Jujur saya pengen orang mengenal saya karena ilmu saya. Saya tidak mau orang kenal saya karena gelar saya dan prestasi saya. Nanti ditulis matan saya sampai kemana, sanadnya gimana gitu kan. Saya sudah menghafal kitab apa, mungkin ditulis semua ya. Al-Hafidh begitu ya, Hafiz Al-Quran dan hadis ahkam begitu kan. Nah, mungkin baru, wih, embel-embelnya banyak gitu ya. Ibu-ibu yang berbahagia. Ya, beda Bu, beda. Saya datang Bu ke luar negeri ya, ngisi materi, pernah saya mengisi di luar negeri itu Ibu ya. Mereka itu yang ada apresiasi. Mereka tidak tanya gelar, mereka tidak tanya followers, mereka tidak tanya saya anak siapa. Tidak tanya mereka. Saya ada tempat diskusi di Madinah Masjid Nabawi itu Ibu. Yang datang orang Swedia, Skotlandia, orang Eropa, Amerika datang ke sana. Ada saya tempat diskusi di sana. Mereka dari luar negeri itu Bu apresiasi. Mereka abaikan saya anak siapa, abaikan saya punya gelar apa, abaikan saya dari mana, abaikan penggemar saya berapa, diabaikan. Saya tidak yakin loh, nih mana panitia. Kalau Ustaz Abdul Somad tadi duduk begitu menunggu, saya nggak yakin. Berani nggak kayak gitu? Saya tantang. Kalau nggak berani begitu, besok dihisab loh sama Allah. Kamu Ustaz Abdul Somad datang kau hormati, Ustaz Hansi kau datang kau biarkan saja duduk sendiri dia. Gimana kalian ini? Gimana? Indonesia ini mau dihormati kaya, terkenal, popularitas, betul? Makanya orang gila populer Bu, nggak gila ilmu orang kita. Makanya saya bilang tadi, akhirnya saya kalau ngisi kajian di kota Jogja itu setannya banyak. Dan sih, tak usah diterima, lebih baik kau terima yang di luar kota saja. Karena kan di luar kota enak kan? Ustaz, ini kita ngisi nanti di Paragon atau pernah ngisi di adiknya beliau ini di Solo, ngadain kajian. Wah, ada ruang transitnya. Disediakan minum, snack gitu ya. Ustaz, nanti kalau sudah siap kajian bilang ya, sudah siap. Enak banget. Saya 5 menit lagi siap. Masya Allah. Setannya datang, betul kan Ibu ya? Maka jangan buka peluang setan ke kita, baik ke ibu maupun ke ustadznya, betul? Saling menjaga. Karena Bu ada ustadz itu kadang dia tidak bilang dia tersinggung, tetapi besok tak datang lagi dia. Ustaz tersinggung, udah, masih muda saya, tenang. Nanti mungkin umur 45, 46 baru saya tersinggung mungkin. Kalau masih muda saya merasa saya masih pelajar. Tenang Ibu ya. Kita lanjut.
Alasannya ada saja untuk menjatuhkan orang biar nggak ngaji. Biar nggak ngaji, ada saja. Ya. Maka di ayat ke-10 mereka berkata, mereka kan dulu nggak ngaji tuh. Mereka berkata, Bu, di Jogja ini rasa-rasanya ibu pengen ustadz lucu ada, betul? Pengen ustadz terkenal ada, pengen ustadz kaya ada, pengen ustadz ilmunya banyak ada, pengen ustadz lurus. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada, betul? Ada ustadz lembut. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada, betul? Ustadz rock and roll ada. Ustadz Ramzi berarti kan tinggi, rendah, tinggi gitu ibu ya. Rock and roll. Ibu mau apa di Jogja itu ada, Bu. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz itu mau ngisi kajian, betul? Tidak ada sebenarnya alasan lagi, tapi kata Allah, mereka pasti punya alasan. Karena Allah bilang dalam surah Al-Kahfi ayat 54 lembar sebelah kiri baris nomor 2 paling atas. Apa kata Allah? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia itu makhluk yang banyak alasan. Jadi dia punya alasan dia. Enggak ngaji itu ada alasannya, betul? Alah. Pernah Bu saya imam itu panjang. Salat subuh itu loh, Jumat. Baca surat As-Sajdah 30 ayat, 3 halaman saya bagi 2. 1,5 halaman rakaat pertama, 1,5 halaman rakaat kedua. Saya baca agak cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kan agak cepat tuh. Habis sholat ada ibu-ibu lewatlah saya. Sengaja sepertinya nunggu saya lewat, Bu. Ngomong beliau sama temannya, Ustaz Ransi tadi jadi imam, tidur berdiri aku. Luar biasa. Besoknya lagi sakit hati saya dibilang begitu, Bu. Sakit hati saya. Pendek saya. Waladhdallin. Amin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pendek kan? 3 ayat. Selesai sholat, alah gitu doang aku tuh bisa jadi imam. Salah juga. Suatu hari saya ngimamin, agak berlagu-lagu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan agak berlagu tuh ya. Selesai sholat, pamer. Salah semua. Besok saya imam lulus saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mondok lama-lama bacaannya lurus doang. Salah semua. Bu, kita ini kalau memang termasuk ke bagian ini, udah orang salah semua yang kita lihat. Makanya saya selalu bilang ke jamaah, tugas saya hanya menyampaikan ilmu. Saya tidak mencari jamaah, saya tidak mencari pengikut, saya tidak punya partai, saya tidak punya organisasi. Satu-satunya kewajiban saya menyampaikan ilmu. Kata Ustaz Abdul Somad, Ustaz, selagi ada yang mau mendengarkan antum ceramah, ceramalah. Kalau sudah tidak ada, nah baru ngurus usaha. Paham Ibu? Jadi saya pelong aja kalau kajian kan gitu. Saya tidak mengajak ibu mengikutin saya. Nggak pernah Bu saya tuh kalau kajian follow ya Ransi_Alindragiri, Instagram, TikTok, Facebook, follow ya. Nggak pernah Bu. Saya pernah kajian yang datang tuh 12.000. Nggak ada saya bilang follow saya dulu, follow baru kajian kita. Nggak ada Bu. Saya selalu bilang mau follow monggo, tidak follow tidak apa. Makanya prinsip saya apapun kata orang selagi ada kajian ngisi kajian, itu saya. Ingat kisah seorang ayah, seorang anak dan seekor keledai.
Di kampung pertama, keledai dibimbing, tidak dinaikin. Apa kata kampung pertama? Bapak anak goblok. Ada keledai tidak dinaiki. Di kampung kedua bapak naik, anak jalan. Bapak tak punya hati. Enak dia naik keledai, anak jalan kaki. Selesai kampung kedua, di kampung ketiga anak naik, bapak turun. Anak durhaka. Enak naik keledai dia, bapaknya jalan kaki. Di kampung tiga selesai, kampung keempat naik dua-duanya ke atas keledai. Bapak anak naik keledai. Apa kata orang kampung keempat? Bapak anak sama aja, tidak punya hati. Keledai kecil dinaikin berdua. Sakit hati bu, salah semua. Di kampung kelima apa yang mereka lakukan? Keledai itu digotong. Apa kata orang kampung kelima? Wedah. Itu manusia. Kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu tidak ada habisnya. Ngomong terus. Paham? Nah, maka kalau ada orang nggak mengaji alasannya banyak, bahkan menyalah-nyalahkan orang, menyalah-nyalahkan panitia, menyalah-nyalahkan masjid. Aku nggak mau ngaji ke syuhada, nggak ada snack. Misal, jangan tersinggung ini. Terus jangan tersinggung. Misal, tidak boleh baperan. Ibunya ramenya. Ini kan inisiatif Masjid Syuhada bagus, biar diramaikan orang jualan kaki lima di sana gitu. Maksudnya kan begitu ya Bu ya. Bagus maksudnya. Setiap majelis beda. Kenapa nggak ngaji ke Syuhada? Nggak ada snacknya, alasan. Kenapa ngaji di sana enggak? Di sana snacknya ada. Snacknya sitik. Ada snacknya nasi box. Kenapa nggak ngaji? Kebanyakan. Lemu aku. Salah semua. Nah, orang-orang yang tidak datang mengaji apapun alasannya, apapun, maka Allah berfirman, Allah ceritakan penyesalan mereka. Ayat ke-10. Apa kata mereka? Mereka yang berkata, penduduk neraka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, penduduk neraka tadi berkata yang enggak datang ngaji pas di dunia enggak ngaji mereka. Lau kunna nasma'. Coba lihat, lau kunna nasma'. Inilah makanya kami sampaikan di awal, jangan mengandalkan YouTube live streaming dan buku. Datang, teko welo-welo. Ceto ya. Ibu itu kalau ngaji bahagia, karena kata Nabi di sini riwayat Imam At-Tirmizi derajatnya hasan. Apa kata Nabi? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Qala halaqatul ilm. Nabi bersabda, kalau kalian lewat taman-taman surga, bergabunglah dengan gembira. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, halaqatul ilm, majelis ilmu. Kalau duduk di majelis ilmu gembira. Waktunya ketawa-ketawa, senyum. Paham? Tanda orang lama mengajinya memberikan nilai dalam hidupnya, wajahnya berseri-seri. Jadi kalau ibu sering ngaji wajahnya nggak berseri-seri, maaf ya, maaf 1000 kali maaf. Coba lihat, lau kunna nasma'. Kata-kata nasma', kata para ulama tafsir, itu maksudnya hadir mendengarkan langsung. Hadir mendengarkan langsung. Kata nasma' itu kita hadir mendengarkan langsung. Mereka nyesal. Aduh, kenapa aku dulu gak datang ke Masjid Syuhada, padahal ada kajian, anak sekolah, suami kerja. Aku sibuk nonton Korea.
Benar ibu, percayalah. Maka kalau ibu punya sahabat baik, daripada sahabat ibu nanti menyesal, ajak dia ngaji. Kalau nggak mau diajak, paksa. Kalau nggak mau dipaksa, ikat tangannya, tarik. Nah, ini cuma apa ya? Cuma anekdot untuk bagaimana cara terbaik memaksa teman biar ngaji, Bu. Ibu kalau sayang sama saudara ibu, sayang sama sahabat ibu, ajak ngaji. Ya, ibu kalau melihat ada sebuah flyer kajian, nah ini ustadznya akidahnya lurus, ilmunya bagus. Saya kalau ustadz ini ceramah nyampe ilmunya ke saya, paham saya. Tag teman-temannya, bestie-bestinya di tag. Hai bestie, ngaji kita, tag satu persatu. Nggak cukup di satu kolom komentar, lanjut kolom komentar berikutnya, tag lagi. Hai bestie, ngaji kita. Nggak cukup di tag, kirim flyer itu ke dia, screenshot, foto, kirim, ngaji kita. Ya, karena orang yang tidak mengaji, dia akan menyesal kelak. Dia akan menyesal. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'. Duhai kiranya dulu ketika di dunia kami datang kajian, mendengarkan langsung kajian. Au naqil, setelah kami datang kajian, kami dengar kajian, kemudian kami fikirkan isinya, kami pahami, kami renungkan, kami amalkan. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka pasti kami ini tidak menjadi penduduk neraka. Pasti kami bebas dari azab neraka. Kami yang salah. Kami dulu nggak datang kajian. Kalau ibu berkata jauh, maka silakan baca kitab Rihlatul Ulama fi Talabil Ilmi, ditulis oleh Syekh Al-Bankani. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang-orang yang tidak punya sanak famili, tidak punya keluarga dari sekitar kota Madinah, datang ke kota Madinah. Di mana tinggalnya? Emperan Masjid Nabawi. Berapa orang jumlahnya? 700 orang. Mereka tinggalkan anak istri, mereka mengaji, mereka datang ke majelis Nabi. Sampai suatu hari Nabi melihat binar mata dari mata-mata mereka yang sudah sangat rindu kepada anak istri. Maka Nabi bersabda kepada mereka, kalian pulanglah ke anak istri kalian, pulang. Sudah terlalu lama kalian tinggalkan anak istri, pulanglah. Apa kata mereka? Tidak ya Rasulullah, kami mau masih tetap ngaji. Maka Nabi bersabda apa? Anak istri kalian punya hak, pulang dulu, besok datang lagi. Kalau kita mengatakan itu laki-laki Ustaz, maka kita ketemu perkataan Ibunda Aisyah. Apa kata Ibunda Aisyah? Ni'matun nisa, nisaul ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan ansar. Lam yamna'hunna al-haya ayatafaqahna fid din. Mereka tidak terhalang oleh malu untuk memahami agama. Mereka bertanya banyak hal kepada Nabi. Bahkan Bu, saya dapat hadis Nabi itu punya hari khusus untuk ngisi ibu-ibu ngaji. Ada hari khusus ibu-ibu. Ya. Jadi Nabi itu ada hari khusus ngisi ibu-ibu. Dan kalau orang Jogja saya rasa tidak ada yang tidak kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul ya? Saya rasa kenal dengan beliau. Orang yang tinggal di Jogja bahkan mungkin cuma numpang sebentar kuliah di Jogja, ya pelan-pelan kenal lah siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pahlawan kan? Pahlawan Republik Indonesia. Pak, Bu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngaji pertamanya dari kaum laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tak kasih tahu. Jadi kalau sekarang ibu-ibu ramai ngaji, bapak-bapak jarang ngaji, jangan minder. Paham? Jangan minder. Karena Nabi kita punya hari khusus untuk kajian ibu-ibu. Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah, malah banyaknya yang rutin di kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu punya power. Ibu-ibu punya kekuatan. Ibu-ibu sumber kebahagiaan rumah tangga. Kalau ibu jadi solehah, maka rumah tangganya baik. Suami ibu mungkin hari ini belum mengaji, tapi kalau ibu istiqomah mengaji, ibu datang ke kajian, ibu pahami, ibu amalkan, maka nanti pelan-pelan suami ibu mengaji. Anaknya pelan-pelan menjadi qurrata a'yun. Apa ibu tidak malu sama orang-orang yang anaknya bagus, tak disuruh masuk pondok, anaknya mau masuk pondok? Anaknya tidak pernah ribut minta sesuatu, tidak pernah berantem kalau dilarang dari sesuatu. Anaknya manut, anaknya lembut, baik kepada orang tuanya, suka bercerita dengan orang tuanya. Apa kita nggak iri punya anak seperti itu? Maka dimulai dari ibu-ibu semua.
Ingat kata Allah surah Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha. Ha itu istri. Sumber kebahagiaan rumah tangga itu istri. Maka ibu-ibu yang hari ini bisa melawan hawa nafsu, ibu-ibu yang bisa mengalahkan banyak rintangan tadi di jalan ujian mau ngaji, maka mudah-mudahan semua yang datang di sini menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarganya. Mudah-mudahan istiqomah ibu-ibu ya. Saya berharap kita semua di sini istiqomah. Saya rasa itu, ya, saya rasa itu. Saya bacakan sedikit dari Buya Hamka. Bukan saya nggak hafal, saya hafal ibu. Cuma karena usia saya masih muda, banyak orang mikir, oh, orang sini kayak hafal saja. Ibu-ibu berbahagia. Kata para ulama, tanda orang berakal, dinukil oleh Buya Hamka, tanda orang berakal, tanda orang cerdas adalah orang yang pintar mendengar. Siapa yang sedikit mendengar, maka dangkal akalnya. Orang yang luas akalnya, orang yang cerdas pikirannya adalah orang yang suka mendengar. Percaya atau tidak, mungkin saya ceramah di depan ibu, tapi setelah ceramah saya itu menjadi pendengar ibu. Bahkan yang ceramah di rumah saya bukan saya, istri saya. Di mobil yang ceramah istri saya. Saya menjadi pendengar. Ustaz nggak bantah, bahaya. Saya jadi pendengar. Kalau sekali ngomong saya pakai hadis nggak terima, gitu kan? Jadi ibu-ibu percayalah, iya, saya di depan ibu-ibu, di depan jamaah saya ngobrol ngomong, iya, bicara. Tapi di rumah dengan anak saya lebih banyak menjadi pendengar. Apalagi kalau ketemu guru-guru saya lebih aktif menjadi pendengar. Ibu, aktiflah menjadi pendengar. Maka itu tanda akal kita waras, kata Buya Hamka. Orang yang tidak aktif mendengar, maka akalnya tidak waras. Aktiflah mendengar. Hari Rabu ibu ngaji di Syuhada, Kamis besok kemana, Jumat kemana, Sabtu Minggu anggaplah ibu liburan kan ya, liburan. Ya, nanti Senin ngaji lagi, Selasa ngaji, Rabu ngaji, ngaji bu. Alhamdulillah banyak pilihan kajian di Yogyakarta ini. Ya, saya berharap penyesalan itu tidak datang ke kita. Ingat, penyesalan selalu datang di akhir. Maka biar kita tidak menyesal, ya paksa aja dirinya. Enak nggak enak datang. Ibu lagi nggak enak mau ngaji, datang aja nggak apa-apa. Ibu nggak enak sama ustadznya, jangan lihat wajah saya, paham? Kalau mau sakit kepala begini, ya penting ibu ngaji. Ada saya punya syekh dari Saudi, beliau pernah berkata, kalaupun kalian tidak paham isi yang disampaikan oleh guru di majelis ilmu, kata beliau, tetaplah mendengarkan, tetaplah datang, kata guru saya. Karena apa? Karena datang, duduk dan mendengarkan, berkahnya tidak pernah hilang. Ilmu mungkin bisa hilang, tapi berkahnya tidak bisa hilang. Ikhlas ataupun tidak, tetap ada nilai berkah. Duduk saja, perjalanan dari rumah ke sini, mendengarkan, menyimak, semua bernilai pahala. Mudah-mudahan kita bisa meraup banyak pahala dan berkah Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah 1 jam materi kita. Itu jamnya agak cepat yang di sana. Ini juga agak cepat sedikit. Kalau jamnya saya lewat 31, itu lewat 33. Sana lewat 3. Ini 34. Ya beda. Ya, jam berbeda ketiga-tiga. Ibu-ibu, setelah ini kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti begitu Ibu ya. Ada tanya nanti baru doa kan gitu ya. Monggo kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya kami persilahkan. Insya Allah Ustaz sudah memberikan kajian yang luar biasa dan memberi kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, saya mau menanyakan, setiap kami ngaji itu kan menyampaikan kalau kita mendengar
terkait dengan tadi Ustaz menyampaikan bahwa jamaah sebagai kami harus cerdas, pintar mendengarkan. Apakah ada kesamaan itu setiap kami mendengarkan setiap huruf Ustaz Membaca. menyampaikan, apakah sama Ustaz dengan yang huruf ngaji satu huruf itu ada pahalanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kajian itu kan banyak kata-kata disampaikan, huruf-hurufnya banyak Ustaz. Kemudian kita ketemu hadis Nabi Muhammad SAW di sini Sahih Bukhari Muslim. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyra hasanat. Wala aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Kalau satu orang membaca satu huruf dalam Al-Quran dibalas baginya 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Itu mengaji baca Al-Quran Ustaz. Bagaimana kalau kami mendengarkan kajian? Apakah sama itu Ustaz? Jadi beda. Ibu sholat tahajud satu malaman, khusyuk tidak pernah sama dengan nilai 2 rakaat subuh. Ibu paham? Baca Al-Quran itu hukumnya sunnah, sama layaknya tahajud, duha, rawatib, puasa-puasa sunnah, sama. Pahalanya tidak pernah sama dengan duduk di majelis ilmu, karena ini kewajiban. Makanya Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ditanya kepada saya, Ustaz, pahalanya itu bisa sama nggak? Bukan sama, lebih. Maka kita ketemu hadis Nabi Muhammad SAW di sini riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu ila asyra hasanat ila 700 ila dhifin an'afin katsiratin, kata Nabi. Barang siapa yang berniat kebaikan, dia tidak jadi lakukan kebaikan tadi, mau ngaji dia, tapi qadarullah di jalan bensinnya habis, ngantri panjang sekarang. Betul? Pom bensin belum buka, nggak jadi datang, terpaksa nggak datang. Maka apa kata Nabi? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah tulis pahala dia sudah ngaji sempurna. Wa man hamma biha, siapa yang berniat melakukan kebaikan, fa'amilaha, dia lakukan kebaikan itu, katabahallahu indahu asra hasanat ila 700 dhifin ila aqafin katsiratin. Allah balas berlipat ganda 10 sampai 700, bahkan lebih besar dari 700 kali berlipat gandanya. Masya Allah. Paham baik? Maka para ulama membagi-bagi. Kalau amalan-amalan sunnah ada nilainya, tatarannya, takarannya. Tapi kalau amalan-amalan wajib, Masya Allah, jauh lebih besar daripada amalan sunnah. Gitu Ibu ya. Makanya kenapa di akhir majelis itu ada doa kafaratul majelis? Ibu tahu arti kafarah majelis itu? Kafaratul majelis, kafarah. Ibu dengar kafarah itu biasanya dalam hal apa? Biasanya ibu mendengar kata kafarah itu dalam hal apa? Melanggar janji, betul? Melanggar sumpah, betul? Bayar kafarah, betul? Bayar kafarah itu berarti apa? Menghapus. Ada namanya kafaratul majelis, penghapus dosa majelis. Kenapa kata para ulama ada doa kafaratul majelis? Karena dalam majelis kadang kita tidak selalu 100% mendengar, maka itu dosa. Maka untuk menghapus dosa itu adalah doa kafaratul majelis. Hadis ini dari Imam Abu Dawud, rajanya sahih. Maka kita baca itu, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi habis bermajelis istighfar. Kenapa kata para ulama kita mohon ampun kepada Allah habis bermajelis? Karena seringkali tanpa sadar dalam majelis kita bikin dosa. Salah satu dosa yang kita buat kadang apa? Ustadz ceramah, kita entah kemana pikirannya. Shopee, Tokopedia,
Ustadz ceramah, pokoknya Ustadz ini beli di mana? Ustadz ceramah, pecinya Ustadz ini beda kayak dulu. Dulu putih bulat pecinya, sekarang sombong nasional dipakai sama dia. Jadi banyak ibu-ibu tuh pikirannya bisa beda. Ada yang ngaji matanya ke depan, tapi dia memikirkan jilbab ibu di depannya. Ibu ini gimana sih, jilbabnya nggak matching banget? Bajunya kuning, jilbabnya merah merona. Ada gak yang begitu? Enggak ada. Kan ada ya orang kayak gitu, Bu. Nah, itu sebenarnya maaf dosa yang kemudian nanti ditutup dengan kafaroh, penghapus dosa dalam majelis. Karena apa? Semua interaksi kita duduk di sini ibadah. Ibadah. Ibu duduk saja dapat pahala. Ibu dari rumah tadi siap-siap mandi mau ngaji dapat pahala. Ibu niat dapat pahala. Ibu kemudian pakai baju untuk kesini dapat pahala. Ibu panaskan kendaraan berangkat ke sini dapat pahala. Perjalanan dari sana ke sini dicatat per incinya oleh malaikat, dicatat. Kita ketemu nanti surat Al-Zalzalah ayat keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dicatat. Ibu perjalanan ke sini dicatat. Ya, kalau habis ini ke kafe nggak dicatat kebaikan, maaf ya, beda. Kesini aja yang dicatat, kesininya dicatat. Ya, ibu dicatat. Ini semua kebaikan kita dicatat. Ibu sampai ke sini, ibu duduk dicatat. Selama ibu duduk dicatat sebagai kebaikan. Ibu lagi ngaji sumuk keluar keringat, dicatat kebaikan karena dia keluar keringat. Usaha, betul? Selama ngaji ibu ngantuk, ibu tahan ngantuk, ibu tetap mengaji, tambah pahalanya. Ibu lagi ngaji kaki semut-semutan, sakit, tidak enak rasanya, boyok. Tambah lagi pahalanya. Ada sebuah kaidah. Apa judul kaidahnya? An-ni'mah biqadarin niqmah. Reward, balasan sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. Ibu ngaji enak, sehat, pahalanya tidak lebih banyak daripada ibu ngaji badannya nggak enak, sudah asar ke maghrib, asar ke maghrib. Bentar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelap. Kan sudah nggak muda, sudah maaf, sudah tidak se-fit muda dulu, tapi ibu tetap ngaji, atau ibu datang sumuk, atau ibu datang dalam keadaan capek, atau ibu datang dalam keadaan terpaksa, atau ibu datang dalam keadaan ngantuk, pahalanya lebih banyak. Makanya paksa aja diri kita. Ya. Biarlah terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ibu ya. Gitu Ibu ya. Lebih banyak, bukan hanya kata-kata. Gak dengar saya Ibu, maaf. Betul ya. Amin. Mudah-mudahan jadi motivasi gitu Ibu ya. Biar yang mendengarkan semuanya, oh berarti yang disampaikan itu kalau kita mendengarkan dapat pahala. Lebih dari mendengarkan baca Al-Quran. Bu, maaf. Ketika ibu mendengarkan orang baca Al-Quran, betul itu sunnah dan dapat pahala. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran dijelaskan, pahalanya lebih besar. Paham ibu ya? Karena mendengarkan Al-Quran dijelaskan, hukumnya wajib. Mendengarkan Al-Quran dibaca, hukumnya sunnah. Paham? Itu dilakukan Nabi dulu awal hijrah ke Madinah. Surat Al-Jumu'ah surat ke-62 juz ke-28 ayat kedua lembar sebelah kanan baris kedua paling atas. Pas hafal doang. Ya, kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu Nabi hijrah ke Madinah, yang Nabi lakukan apa? Mengajarkan isi Alkitab, Al-Quran. Yatslu itu dibacakan, membaca yang benar, dipahamkan pemahaman yang benar, diajarkan pengamalan yang benar. Itu yatslu. Baca benar, paham benar, amalannya benar. Itu yang Nabi lakukan dan hukumnya
wajib. Gitu Ibu ya. Cukup mungkin? Atau masih? Kayaknya cukup ya. Oh masih ada satu enggak? Masih ada. Ini satu ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Kansi begitu mendalam apa yang disampaikan. Sampai-sampai saya berpikir seandainya ada keturunan kami yang bisa duduk di depan saya. Iya. Habis? Iya. Ah. Ini apa? Anak-anak kami, saya dulu juga mencoba memasuk. Iya. Ya, terus nggak pakai mic? Iya, kami kan punya cucu. Kami berharap siapa tahu bisa. Iya. Iya, ibu-ibu. Dulu saya waktu kecil, nenek saya ngajak ke masjid. Mama saya nggak sholat, bapak saya nggak sholat. Bapak saya anggota DPR, ibu saya ibu rumah tangga, nggak pakai jilbab ibu saya dulu. Dulu yang mengajak saya ke masjid itu nenek saya. Dulu yang mendoakan saya jadi ustadz juga nenek saya. Bapak saya dulu mendoakan saya jadi orang kantoran. Bapak saya anggota DPR, bapak saya pengen minimal saya jadi polisi. Secara badan kan polisi. Ya, gini-gini dulu saya pernah berjalan di catwalk loh ibu ya. Pernah jadi model loh saya. Ya. Jadi ibu-ibu, dulu saya orang umum, SD, SMP, SMA-nya umum, tapi kayak yang beliau sampaikan, tak kami melihat Ustaz ceramah, kami pengen adalah keturunan kami ceramah, berdoa terus. Satu-satunya orang dulu yang mendoakan saya jadi Ustaz itu cuma nenek saya. Saya dulu anak kecil nakal. Kalau maulid Nabi, saya nggak dengerin ceramah, ngambilin makanan kerjaan saya. Saya jujur saja, ngapain saya bohong, betul? Dulu kayak saya nakal. Waktu saya pindah ke kota, nenek saya di kampung, saya sudah tidak lagi dengan nenek saya. Nenek saya kalau pulang kampung bilang, Ransi baca Al-Quran lah Ransi, nenek mau dengar Ransi baca Al-Quran. Saya nggak mau baca Al-Quran saking nakalnya saya. Main kerjaan saya, sholat saya sekali seminggu, tebak hari apa? Ya. Dulu saya seperti itu, ya. Kalau diajak sholat di masjid sama nenek saya, tidur saya. Kalau saya nggak tidur, ganggu orang saya, dorong. Kerjaan saya dulu. Tapi nenek saya terus berdoa agar saya jadi ustaz, pengen saya jadi ustaz. Singkat cerita, nenek saya meninggal, saya sadar. Saya sudah hampir berangkat ke kepolisian. Sudah punya 3 map. Karena saya punya om di Kapolri. Ibu ya. Jadi saya punya om di Kapolda Riau juga. Jadi, saya keluarganya banyak di pejabat. Jadi nenek saya meninggal dunia. Kemudian saya sadar saya harus jadi ustaz. Saya ingat doa nenek saya dulu. Saya tidak jadi masuk polisi, rekaman band saya tidak ambil di Jakarta, segala macam saya tinggalkan. Saya pergi masuk pondok pesantren. Bapak saya tidak setuju, saya diusir dari rumah. Ibu saya tidak setuju, mau bunuh diri ibu saya. Biar ibu tahu, doa itu kuat. Biar ibu tahu. Bahkan seorang nakal saja bisa pendiriannya mantap dan kuat ketika semua orang tidak ada yang setuju. Tidak ada yang setuju di kampung saya masuk pondok. Karena track recordnya di kampung saya, orang masuk pondok pulang tidak jadi, menyusahkan keluarga. Saya pergi masuk pondok, saya diusir oleh orang tua saya berangkat sendiri, tidak bawa uang, saya kasih tahu, saya nggak bawa uang. Saya di perjalanan naik bus itu saya nggak makan, nangis saya di bus itu. Untuk keperluan saya di pondok, saya jual handphone, saya punya handphone N73 mereknya kala itu. Tahun 2009 saya masuk pondok. Terus di pondok saya nggak punya uang. Saya sering mandi tanpa sabun, nggak pakai sampo. Jadi ibu kalau melihat kayak gini sekarang ini, paham ya? Karena sudah ada istri, dirawat. Dulunya nggak gini bu, kucel. Iya percayalah sama saya, mandi nggak bersabun saya.
Nyuci baju nggak pakai sabun. Kalau ada orang buang sabun bekas-bekas dipakai, saya ambil dulu. Bahkan pernah suatu hari, karena waktu saya di pondok saya tidak punya keluarga di situ, saya tidak punya bisa nelpon keluarga, tidak bisa minta uang. Pondok itu kalau libur itu tidak masak. Saya pernah makan nasi itu bukan basi, tapi sudah menguning dan berair. Lebih basi daripada basi. Biar ibu tahu belajar saya dulu gimana. Masuk pondok saya nggak punya bekal, saya ditertawain orang. Bahasa Arab saya nggak bisa, mengaji saya salah. Anak umum, pemain B, sholat aja sekali seminggu. Doa itu kuat, keinginan kita itu kuat. Karena doa nenek saya pelan-pelan. 2 tahun pertama saya lulus di pondok dengan predikat juara umum PPNI. Saya juara 1 khotib bahasa Arab. Saya lulus dengan predikat menghafal kitab Al-Wafi fi Syarih Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Buwa dan Muhyiddin Mislu. Saya menghafal kitab Min Hisnul Muslim, ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Saya menghafal banyak hadis Umdatul Ahkam. Saya masuk strata S1. Saya menyelesaikan tesis berbahasa Arab berjudul Al-Hisab Al-Falaki wa Itsbatu Aidi Syuhur ila Syekh Yusuf Al-Qardawi Dirasah Naqdiyah wa Tahliliyah. Alhamdulillah saya merasakan IPK tertinggi di situ, Ibu. Alhamdulillah. Saya bisa menyelesaikan 10 buku terbit saya tulis. Padahal bapak saya bukan ustaz, ibu saya bukan ustazah, kakek saya juga bukan ustaz. Bahkan kakek saya sebelah ibu itu playboy, istrinya 29. Bapak saya juga playboy, istrinya 5. Yang saya tahu. Saya tidak tahu kalau ada yang lain. 1 cukup. 1. Insya Allah 1. Kenapa pengen 1 aja Ustaz? 1 saja sudah pusing kepala saya. Apalagi 2. Emang pusing jadi suami? Enggak, maksud saya mengatur waktu istri, anak, usaha, dakwah. Paham Ibu ya? Ini kan kalau saya tidak urus waktunya tidak pas, kacau balau dia kan Bu ya. Maka kata guru saya, kenapa saya istrinya cuma 1, kata guru saya? Nanti waktu saya untuk belajar dan mengajar terkurangi. Makanya beliau guru saya rata-rata istrinya cuma 1. Jadi ibu-ibu percayalah, kalau ibu suatu hari melihat ustaz, mungkin Ustaz Abdul Somad, mungkin Ustaz Adi Hidayat, ustaz siapapun yang ibu lihat, ibu pengen anak ibu, cucu ibu menjadi ustaz, jangan berkecil hati, jangan pesimis, berdoa terus. Mungkin hari ini ibu bukan ustazah, suami ibu bukan ustaz, anak ibu bukan ustaz, bukan ustazah, tapi doa kita ke anak dan cucu kita itu mesti didengar Allah. Dan kata para ulama, bila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah ilhamkan kepadanya berdoa. Ibu kalau lihat ustaz, ibu senang, ya Allah, pengen kelak nanti anak kami atau cucu kami menjadi soleh, bisa menerangkan kebenaran. Berdoa terus. Kalau bisa jangan ustaz doang, pengusaha sukses sekalian. Biar komplit, ganteng, soleh, baik, kaya, setia, selesai. Kan doanya nggak tanggung-tanggung. Ibu-ibu, jangan berkecil hati siapapun kita hari ini, oke? Anak cucu kita harus lebih sukses dari kita, harus lebih baik daripada kita. Maka mulai dari kita yang mendoakan. Bu, mau berangkat kajian, sedang kajian, pulang kajian, itu doa ibu mustajab. Karena kata Nabi hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, kita sedang di jalan Allah. Kana fi sabilillah hatta yarji, sampai kita rumah lagi. Jadi ibu berangkat dari rumah ke kajian tadi, belanja sebentar, pulang lagi ke rumah. Selama itu ibu fi sabilillah, kata Nabi. Man kharaja min baitihi ila talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Orang yang pergi dari rumah ke tempat belajar agama, maka seperti fi sabilillah, doanya mustajab. Sekotor apapun kita, seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, tetaplah berdoa. Allah Maha mendengar. Allah tidak pernah mendendam. Pun kita jahat, Allah tidak dendam ke kita. Maka berdoalah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya anak cucunya nanti menjadi anak cucu yang qurrata a'yun. Amin. Ibu-ibu, saya rasa cukup kita tutup dengan doa ibu-ibu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang hadir di sini ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan hati kami ya Allah, sehatkan kami untuk senantiasa bisa berbuat baik dan beramal soleh ya Allah. Terkhusus kepada jamaah yang sedang sakit, teman kami, saudari kami, Ibu Dewi Ratna Ahmad Yani, kami berdoa meminta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan Ibu Dewi Ratna segera sembuh dari sakitnya. Begitu pula kepada Ibu Susilowati dan suami, beliau sedang sakit ya Allah, maka sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Jadikan penyakit sebagai penggugur dosa ya Allah, peninggi derajat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Banyakkan, berlimpahkan dan berkahi rezeki kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Berikan kepada kami karunia anak cucu keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu agamamu ya Allah. Kuatkan kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan hijrah ya Allah. Dekatkan kami berteman dengan guru-guru yang soleh lagi jujur, ikhlas dan baik ya Allah. Dekatkan kepada kami orang-orang yang baik ya Allah. Jauhkan dan hindarkan kami dari orang-orang yang jahat lagi tidak baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami yang hadir di sini bahagia di dunia, bertetangga kelak di surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu berbahagia, mohon maaf banyak salah dan kurang dari kami cukupkan, kembalikan kepada pembawa acara. Demikian, hati-hati di jalan nanti setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.